teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Capres, cawapres, kandidat, ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Setiap TPS ada 300 orang. 300 orang itu kemungkinan besar yang datang ke TPS cuma 80%. Artinya tiap TPS ada 60 kertas suara yang nganggur. Kali 800.000 ada 48 juta kertas suara yang tidak terpakai di seluruh TPS. Harus kembali dalam posisi tidak terpakai. Semua bisa berubah di tanggal itu karena potensi kecurangan sangat besar terjadi. Kalau kejujuran tidak bisa terjadi TPS, bagaimana bisa terjadi Indonesia? Siapapun yang berkuasa dengan kecurangan, percayalah dia akan tetap menjaga kekuasaannya dengan kecurangan demi kecurangan, kecurangan demi kecurangan. Dan kapan itu dimulai? Jaga TPS. Surat suara sisa di salah satu TPS dicoblos di Ternate, Maluku Utara, dicoblos oleh para saksi KPPS. Video pencoblosan surat suara sisa ini viral di media sosial. Para saksi di TPS tertangkap tangan oleh polisi sedang mencoblos kertas suara sisa. Dari tangan pelaku pencoblosan ditemukan sebanyak 15 surat suara sisa. Sebagian kertas suara sisa telah tercoblos. Bukan saja satu saksi, namun diketahui ada 2 rekan lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Mereka mencoblos kertas suara sisa dengan jumlah masing-masing 15 kertas suara. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Capres, cawapres, kandidat, ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Pemilu gila ini. Saya juga secara pribadi, kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Aduh. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini, merasa, Pak, kami nggak merasa milih si ini, kok yang menang ini Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Aduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Jadi boleh aja merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO mengaku heran dengan berbagai temuan indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. OSO yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud mengaku mendapat laporan ada tempat pemungutan suara atau TPS yang hanya memiliki 300 daftar pemilih tetap atau DPT. Namun ada satu pasangan calon yang mendapatkan sebanyak 800 suara. Ini pemilu gila ini. Nah, kita berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongi seperti itu, ujar OSO di Gedung High End, Jakarta. Oleh karena itu, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kecurangan Pilpres 2024. Ia menegaskan kebenaran harus ditegakkan. Rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran-kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran-kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jurdil bagi rakyat dan bangsa Indonesia, ujar OSO.
Oso memastikan jika benar ditemukan kecurangan, TPN Ganjar Mahfud akan membawanya ke ranah hukum. Ia meminta jangan sampai masyarakat dibodohi oleh pihak-pihak yang menabrak peraturan untuk meraih kekuasaan. Negara hukum kalau merasa kuat mengatur hukum, ya silakan nanti. Kan rakyat sudah tahu kalau hukum berlaku salah. Tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, ujar Oso. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau Oso mengaku heran dengan berbagai temuan indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Oso yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud mengaku mendapat laporan ada tempat pemungutan suara atau TPS yang hanya memiliki 300 daftar pemilih tetap atau DPT. Namun ada satu pasangan calon yang mendapatkan sebanyak 800 suara. Ini pemilu gila ini. Nah, kita berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongi seperti itu, ujar Oso di Gedung High End, Jakarta. Oleh karena itu, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kecurangan Pilpres 2024. Ia menegaskan kebenaran harus ditegakkan. Rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran-kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jurdil bagi rakyat dan bangsa Indonesia, ujar Oso. Oso memastikan jika benar ditemukan kecurangan, TPN Ganjar Mahfud akan membawanya ke ranah hukum. Ia meminta jangan sampai masyarakat dibodohi oleh pihak-pihak yang menabrak peraturan untuk meraih kekuasaan. Negara hukum kalau merasa kuat mengatur hukum, ya silakan nanti. Kan rakyat sudah tahu kalau hukum berlaku salah. Tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, ujar Oso. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau Oso mengaku heran dengan berbagai temuan indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Oso yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud mengaku mendapat laporan ada tempat pemungutan suara atau TPS yang hanya memiliki 300 daftar pemilih tetap atau DPT. Namun ada satu pasangan calon yang mendapatkan sebanyak 800 suara. Ini pemilu gila ini. Nah, kita berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongi seperti itu, ujar Oso di Gedung High End, Jakarta. Oleh karena itu, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kecurangan Pilpres 2024. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.